Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yuk, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Baca doa, dimulai. Selesai? Sudah siap alat tulis kalian? Yuk kita catat sambil kalian mendengarkan ibu menerangkan. Ya. Di sini ibu akan membahas tentang struktur teks prosedur. Nah, sebelumnya teks prosedur ada yang masih ingat? Iya, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan suatu langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. Kegiatannya itu apa saja? Bisa melalui memasak, berkendara, menggunakan HP. Nah, itu masuk ke dalam teks prosedur. Menggosok bisa kalian buat teks prosedur. Ya. Nah, struktur teks prosedur apa saja itu? Di sini ada tujuan. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi pengertiannya, misalnya kalian akan memasak nasi goreng. Nah, apa pengertian dari nasi goreng? Nah, itu masuk ke dalam tujuan. Lalu ada bahan dan alat. Nah, berupa perincian alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Nah, bahan membuat nasi goreng, bahannya apa? Misalnya nasi, garam, minyak, cabai, telur, bawang merah, bawang putih, kemiri, mecin, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam bahan. Alat yang digunakan misalnya wajan, kompor, ya kan? Codet, ulekan, atau blender. Nah, itu masuk ke dalam alat. Ya, jelas? Nah, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang akan ditentukan. Misalnya apa langkah-langkahnya? Pertama, sediakan nasi putih 1 piring, misalnya. Kemudian, kedua, haluskan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, ya kan? Dan garam. Nah, setelah halus, siapkan wajan di atas kompor. Nyalakan kompor, masukkan minyak goreng. Bila minyak goreng sudah panas, masukkan bumbu. Nah, itu masuk ke dalam langkah-langkah ya. Oke, selanjutnya adalah penutup. Penutup adalah menegaskan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, di sini ada contohnya, bisa dilihat. Nah, kalau tari-tarian totor merupakan salah satu, nah itu masuk ke dalam tujuan. Poin 1-7 itu termasuk langkah-langkah. Dengan belajar tarian ini kita bisa belajar mewariskan budaya luhur bangsa kita. Nah, itu masuk ke dalam penutup. Jelas ya? Paham? Iya, yang atas itu termasuk tujuan. 1-7 itu masuknya misalnya putarkan lagu, ambil posisi, lalu tangkupkan kedua telapak tangan, itu masuk ke dalam langkah tarian totor. Nah, di sini ada jenis kalimat dalam teks prosedur. Ada kalimat imperatif. Adalah kalimat yang bermakna sebagai perintah
Nah, di dalam kalimat tersebut, di dalam teks prosedur ada kalimat perintah. Di mana letaknya? Letaknya di langkah. Masukkan 1 sendok teh ke dalam masakan. Atau masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Tuh, itu masuk ke dalam teks prosedur, yaitu kalimat imperatif. Ya. Jadi kalimat imperatif apa? Kalimat perintah yang terdapat di dalam teks prosedur. Letaknya di mana? Di langkah-langkah. Ya. Lanjut. Ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif itu apa? Sebuah susunan kalimat yang berupa pernyataan kalimat deklaratif memiliki fungsi untuk menyampaikan berita atau informasi tertentu kepada pembaca. Nah, di sini ada contohnya kan. Slam adalah salah satu mainan favorit anak-anak yang bisa dengan mudah kita beli di toko mainan. Tetapi slam juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan cara. Nah, berarti kan itu ada informasi bahwa kalian bila ingin memiliki slam tidak perlu kalian membeli di toko mainan, tapi bisa juga dibuat di rumah. Nah, itu yang dinamakan kalimat deklaratif. Lalu interrogatif. Interrogatif itu adalah kalimat tanya atau pertanyaan. Atau kalimat yang isinya bermakna pertanyaan. Nah, dengan kata lain kalimat interrogatif mungkin bisa dibilang juga sebagai kalimat tanya. Kegunaan kalimat interrogatif adalah untuk meminta suatu informasi. Informasi tentang apa? Tentang teks prosedur yang kalian buat. Siapa yang memasak nasi goreng? Nah, apa saja bahan yang digunakan pada masakan nasi goreng tersebut? Atau siapakah yang menarikan tarian totor? Nah, itu juga bisa disebut kalimat interrogatif. Menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicara dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtun dan mudah dipahami. Langkahnya apa saja? Nah, lihat langkahnya. Pertama, membaca teks prosedur. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, membuat simpulan. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur tentang apa? Mencuci tangan. Nah, bisa kalian baca di sini. Kan? Apa saja poin-poinnya? Pertama, basahi tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Ya kan? Gosoklah telapak tangan secara perlahan-lahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari. Nah, sebagainya seperti itu. Nah, dari teks ini kalian buat simpulannya. Bagaimana? Nah, tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya apa? Nah, kita lihat hasil simpulannya. Nah, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air mengalir. Kemudian tuangkan sabun. Gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari secara perlahan. Pasangkan kedua tangan dengan jari-jari tangan saling mengunci. Gosok ibu jari telapak tangan kiri dengan gerakan memutar uras ujung jari tangan.
Bilas dengan air yang mengalir, keringkan dengan handuk atau tisu. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Nah, itulah simpulan dari teks yang di depan. Jelas anak-anak? Oke? Sudah? Iya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Kerjakan tugas di link dengan benar dan teliti. Oke, catatan kalian akan Ibu periksa ya. Jadi nanti Ibu akan meminta kepada wali kelas kalian untuk memerintahkan kepada kalian mengirimkan catatan. Nah, jadi apalagi kalau untuk SMP ya, nah SMP kelas 7 SMP nanti saat kalian PTM untuk pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan meminta catatan kalian. Kalau anak MTS, Ibu akan menginformasikan kepada wali kelas kalian. Nah, bagi yang catatannya lengkap akan mendapatkan nilai tambahan, nilai plus kalian. Jadi, nilai harian kalian yang kurang baik, ya, belum baik, bisa ditambah dengan catatan kalian. Jelas? Paham? Oke, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mendengarkan Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.